Kayau pulang, Guntu dan Manyang. Dahulu kala di pinggir sungai Katingan, Kalimantan Tengah, ada sebuah desa. Desa tersebut terletak di tepi danau, yaitu Danau Biawan, dan masih ada sampai saat ini. Karena danau itu cukup luas, penduduk menamakannya Tasik, sehingga disebut Tasik Biawan. Desa tumbang sungai Tamiang. Demikianlah nama desa tadi. Di desa tersebut dahulu tinggal dua pemuda gagah berani bernama Kayau dan Pulang. Mereka berdua sangat sakti. Semua musuh yang datang untuk mengadu ilmu dengan mereka berdua selalu mati atau lari ketakutan. Karena di Kalimantan Tengah tidak ada kerajaan, maka setiap desa pasti memiliki pendekarnya masing-masing. Sehingga setiap desa yang memiliki pendekarnya akan ditantang oleh pendekar dari desa lainnya. Itulah mengapa Kalimantan Tengah tidak ada raja. Siapa saja yang ingin dirinya berkuasa, maka semua pendekar dari daerah lain akan melawannya. Kembali ke cerita, Kayau dan Pulang adalah kakak beradik yang sangat sakti. Kakaknya Kayau dan adiknya bernama Pulang selalu dipanggil Kayau Pulang, karena kakak beradik ini adalah satu kesatuan yang tak terkalahkan. Mereka memiliki tubuh yang tegap, berisi dan tinggi semampai. Kayau dan Pulang tinggal bersama dengan ibunya. Ayahnya telah tiada sewaktu Pulang berumur 3 tahun. Mereka berdua membantu ibunya bekerja di ladang. Mereka juga gemar berburu babi, rusa, maupun burung yang selalu mereka peroleh setiap harinya sebagai sumber makanan mereka. Mereka berdua sangat menyayangi ibunya. Jika ibunya sakit, salah satu dari mereka harus tinggal menjaga ibunya. Saat ibunya ingin bekerja, mereka mengatakan kepada ibunya untuk lebih banyak beristirahat. Karena memang ibunya sudah tua. Mereka berdua melakukan semua pekerjaan berat itu hanya demi menyenangkan ibunya. Suatu hari, ibunya terpikir untuk mencarikan pasangan hidup untuk mereka berdua. Ibunya mengatakan bahwa di ujung sebelah hulu desa ada dua gadis bersaudara yang seusia dengan mereka berdua, yang bernama Guntu dan Manyang. Guntu adalah kakaknya dan Manyang adalah adiknya. Kedua gadis tersebut berasal dari keluarga yang terpandang dan tidak pernah terlihat keluar dari kamar pingitannya. Kedua gadis tersebut juga selalu menolak setiap pria yang mencoba melamarnya, dikarenakan semua pria-pria tersebut tidak mampu memenuhi persyaratan mereka. Beberapa hari kemudian, Kayau dan Pulang berunding untuk mencoba peruntungan memasuki lawang kuwu tersebut. Lawang kuwu adalah tempat atau kamar dua gadis tersebut. Pada hari tanggal 14, saat bulan purnama, mereka berdua berangkat tanpa sepengetahuan ibunya. Mereka telah mengetahui tempat tinggal kedua gadis tersebut berdasarkan informasi dari ibunya, di mana pada jendela kamar bawi kuwu itu terdapat sebatang pinang merah. Saat siangnya, mereka telah menyelidikinya. Sesampai di sana, mereka tidak menemukan jalan untuk menyelinap masuk. Satu-satunya jalan adalah melalui batang pinang tersebut. Beberapa kali mereka mencoba memanjat pinang tersebut, tapi gagal karena terlalu licin yang sebelumnya telah diolesi para pelayan dengan minyak kelapa. Tak habis akal, mereka berdua mengeluarkan ilmunya, sehingga mereka mampu melompat sampai ke atap rumah. Satu-satu sirap dilepaskan, dan mereka dapat masuk kamar tersebut. Kamar tersebut sangat luas. Ada dua tempat tidur yang menghadap jendela. Mereka melihat dua gadis tersebut sedang tertidur lelap. Mereka tercengang melihat kecantikan dua gadis itu. Kulit yang putih bersinar dan rambut yang hitam lebat. Tidak ada wanita yang secantik mereka di desa manapun. Lalu mereka menarik senjata duhung di pinggang mereka dan meletakkan di leher dua gadis tersebut. Kedua gadis tersebut terbangun dan hampir terjadi kegaduhan.
Tetapi Kayau dan Pulang mengatakan untuk bersikap tenang. Kedua gadis itu pun ketakutan, dan kedua gadis itu pun bertanya, "Siapa kalian?" Mereka berdua menjelaskan jika mereka adalah Kayau dan Pulang, dan bermaksud ingin meminang kedua gadis tersebut. Juga ingin menanyakan apa saja syarat-syaratnya. Mendengar hal tersebut, dua gadis itu pun mulai merasa tenang. Mereka juga terkesan karena tidak ada satupun pelamar yang mampu masuk ke kamar itu. Kemudian mereka mengatakan syaratnya adalah untuk mendapatkan kendi, udang, dan sisir emas yang hanya dimiliki oleh Habehet Kilat Hapanau Liu, seorang pendekar sakti lainnya. Kedua gadis itu juga mengatakan tidak ada satupun dari pelamar yang ada kembali hidup-hidup. Ada juga yang mengurungkan niatnya setelah mendengar hal tersebut. Setelah Kayau dan Pulang pergi dari situ, kedua gadis tersebut merasa kasihan dengan mereka berdua yang kemungkinan akan sama takdirnya, sama seperti pelamar lainnya. Mereka merasa bersalah telah mengatakannya. Kayau dan Pulang pun langsung berangkat setelah meminta restu dari ibunya. Setelah sebulan lamanya, baru mereka sampai di tempat Habehet Kilau Hapanau Liu. Karena Habehet Kilau Hapanau Liu adalah orang yang sangat sakti, dia sudah mengetahui bahwa Kayau dan Pulang akan datang. Habehet Kilau Hapanau Liu pun mengerahkan bawahannya untuk membinasakan Kayau dan Pulang. Pengawal Habehet Kilat Hapanau Liu yang berjumlah puluhan mengepung Kayau dan Pulang. Setibanya di dermaga, mereka melempar lunju atau biasanya disebut tombak ke arah Kayau dan Pulang. Karena Kayau dan Pulang adalah pendekar sakti, maka tidak ada satupun lunju yang mengenainya. Kayau dan Pulang membaca mantra. Seketika itu juga daerah itu mulai gelap gulita. Tanpa susah payah Kayau dan Pulang membunuh para pengawal. Karena kesaktiannya, mereka mampu melihat dalam gelap yang mereka ciptakan. Konon, Kayau dan Pulang mendapatkan ilmunya dari neneknya yang sudah bertapa sangat lama, sehingga ilmunya dapat diturunkan kepada cucunya. Melihat itu, Habehet Kilau Hapanau Liu terkejut karena para bawahannya semuanya telah tewas. Lalu Habehet Kilau Hapanau Liu melempar mandau yang menuju ke arah Kayau dan Pulang. Mereka panik karena mandau itu mampu menyerang tanpa ada pemilik yang memegangnya. Mandau itu pun sempat melukai tubuh mereka berdua. 7 hari 7 malam mereka bertarung dengan Habehet Kilat Hapanau Liu tanpa istirahat. Mereka mulai merasa kelelahan, bahkan mandau mereka pun sudah mulai tumpul karena pertarungan tersebut. Saat itu, Habehet Kilat Hapanau Liu mulai lelah dan lengah. Pulang lalu menyumpitnya, dan seketika itu juga Habehet Kilau Hapanau Liu lumpuh dengan sendirinya dan dipaksa menyerah. Dan pada akhirnya Kayau dan Pulang mengambil kendi udang dan sisir emasnya. Kemudian mereka kembali ke desa, dan Habehet Kilau Hapanau Liu ditinggal tak berdaya. Sebelum sampai di desa, Kayau dan Pulang singgah di tempat neneknya yang bernama Nenek Tamanang atau nenek yang tidak menikah. Mereka di sana beristirahat dan mengobati luka-lukanya selama 2 hari. Neneknya juga merasa senang karena cucunya baik-baik saja, mengingat lawan mereka adalah sang Habehet Kilat Hapanau Liu yang terkenal akan ilmu-ilmunya. Setiba di desa, mereka berdua menyerahkan 2 benda itu kepada ibunya dan berangkat untuk meminang Guntu dan Manyang. Dan Guntu dan Manyang menerima lamaran yang sesuai dengan perjanjiannya.
Guntu dijodohkan dengan Kayau, dan Manyang dijodohkan dengan Pulang. Mereka menikah dihadiri seluruh penduduk desa. Pesta pernikahan dirayakan selama 7 hari dan 7 malam, sesuai dengan sejarah zaman dahulu. Apabila seorang anak yang ternama menikah, demikianlah kehidupan mereka berjalan rukun dan damai.